salah satu perbedaan antara Kristen dengan agama yang lain itu adalah bahwa Kristen menolak perbuatan baik itu sebagai andil bagi keselamatan. Hampir semua agama di dunia menganggap bahwa dengan berbuat baik, berbuat amal saleh, mereka bisa akan diselamatkan atau akan masuk surga. Tapi Kristen tidak demikian. Perbuatan baik tidak pernah punya andil di dalam keselamatan kita. Itu bukan berarti bahwa orang Kristen tidak perlu berbuat baik. Orang Kristen harus berbuat baik, tapi itu nanti setelah dia diselamatkan sebagai ungkapan syukur. Tapi perbuatan baik tidak pernah menjadi syarat, pernah menjadi andil yang menyelamatkan orang itu dari hukuman Allah. Nah, mengapa seperti itu? Karena manusia ini adalah orang berdosa, orang bersalah. Dan dalam hukum dunia saja kita tahu bahwa sebuah perbuatan baik, sebuah amal saleh tidak pernah bisa menutupi pelanggaran atau dosa kita. Kita ambil contoh, kalau saudara misalnya melanggar peraturan lalu lintas, lewat lampu merah saudara jalan terus tidak pakai helm, lalu ditangkap Pak polisi, lalu diberikan surat tilang, lalu saudara akan disidang di pengadilan 1 minggu kemudian. Karena saudara tahu bahwa saudara akan disidang, maka besoknya saudara langsung berbuat baik, bawa bantuan untuk korban bencana, lalu bantu panti asuhan, bantu panti jompo, sumbang untuk pembangunan gereja, dan macam-macam perbuatan baik. Tibalah hari di mana saudara dihakimi, dan hakim atau jaksa bertanya, benarkah saudara bahwa saudara telah melanggar peraturan lalu lintas pada hari ini jam sekian? Lalu saudara akan menjawab, benar Pak Hakim, benar bahwa saya telah melanggar peraturan lalu lintas. Tapi Pak Hakim perlu tahu bahwa saya juga sudah bantu pembangunan gereja, saya juga sudah bantu korban bencana, saya sudah bantu panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Jadi memang saya telah bersalah, tapi saya sudah berbuat baik. Saya mau tanya, kira-kira Pak Hakim itu akan bebaskan saudara dari hukuman? Dia pasti akan bebaskan saudara kalau dia sinting, kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, dia akan berkata, tidak peduli kamu berbuat baik berapa banyak, tidak peduli kamu beramal bersaleh berapa banyak, tapi pelanggaranmu tetap pelanggaran yang harus dihukum. Perbuatan baikmu, amal salehmu tidak pernah bisa menutupi kesalahanmu. Demikian juga hukum Tuhan bahwa kita orang berdosa, semua amal saleh kita, perbuatan baik kita tidak pernah bisa menutupi satu dosa itu pun. Karena itulah maka manusia berdosa harus dihukum oleh Allah. Perbuatan baiknya tidak bisa menyelamatkan dia sama sekali. Itulah sebabnya kekristenan percaya bahwa manusia tidak bisa dibenarkan melalui perbuatan baiknya, seperti Galatia 2 ayat 16 dan masih banyak ayat yang lain. Karena itu manusia diselamatkan hanya dengan beriman kepada Kristus dan bukan berbuat baik. Berimanlah kepada Kristus sungguh-sungguh supaya kamu diselamatkan. Pada waktu saya mengajar bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan hanya karena iman pada Kristus, lalu muncul pertanyaan atau keberatan yang mengacu pada surat Yakobus, karena dalam surat itu dikatakan bahwa manusia dibenarkan bukan hanya karena beriman, tapi juga karena berbuat baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sehingga disimpulkan bahwa sebenarnya manusia diselamatkan karena iman plus perbuatan baik, bukan hanya karena iman saja. Nah, benarkah demikian? Sebenarnya konsep bahwa manusia selamat karena iman saja itu ada dalam surat-surat Paulus. Tapi apakah ini bertentangan dengan apa yang ada dalam surat Yakobus? Sama sekali tidak. Kita perlu mengerti bahwa Paulus dan Yakobus sedang menghadapi orang-orang berbeda. Paulus menghadapi orang-orang yang berpikir bahwa dengan berbuat baik mereka bisa selamat. Sedangkan Yakobus menghadapi orang-orang Kristen, orang percaya yang mengaku percaya tapi ternyata dalam hidup mereka tidak ada perbuatan baik, bahkan mereka jahat. Karena itulah maka baik Paulus dan Yakobus itu menggunakan istilah-istilah yang sama, tapi pengertiannya berbeda. Pada waktu Paulus mengatakan iman, yang dimaksudkan itu adalah saving faith, iman yang menyelamatkan. Sedangkan Yakobus menggunakan kata itu dalam pengertian mengaku percaya dari mulut. Pada waktu Paulus menggunakan kata berbuat baik, dia bicara tentang perbuatan baik di depan sebagai syarat keselamatan. Tapi Yakobus bicara tentang perbuatan baik di belakang sebagai bukti daripada iman. Nah, kalau Paulus bicara tentang dibenarkan, maksudnya dibenarkan di hadapan Allah. Tapi Yakobus menggunakan kata itu dalam pengertian dibenarkan sesuai dengan pengakuan percayanya. Karena itu sebenarnya tidak ada pertentangan, karena memang manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Tapi kalau dia betul-betul beriman kepada Kristus, buktinya adalah dia bisa berbuat baik. Jadi begini, kita itu kan selamat karena kita beriman pada Kristus.
Pada waktu seorang beriman pada Kristus, dia diberikan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, Roh Kudus melakukan yang namanya pengudusan. Kalau itu terjadi, maka pasti akan melahirkan perbuatan baik dalam hidup orang percaya. Sehingga kalau orang betul-betul percaya, maka pasti hidupnya menjadi tambah baik. Kalau hidupnya menjadi tambah jahat, maka sebenarnya dia tidak beriman. Karena itulah Yakobus bilang imannya itu adalah mati. Nah, saya mau kasih analogi begini. Ada orang yang sakit, lalu minum obat, lalu sembuh, lalu olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang bikin dia sembuh? Bukan olahraga, tapi minum obat. Apa bukti bahwa dia sudah sembuh? Dia bisa olahraga. Kalau dia bilang, saya sudah sembuh, coba olahraga, dia kayak ayam mati begitu. Berarti itu pengakuan omong kosong bahwa dia sudah sembuh. Begitu juga orang berdosa, dia beriman, dia selamat, lalu dia berbuat baik. Apa yang membuat dia selamat? Bukan berbuat baik, tetapi iman. Apa bukti bahwa dia betul-betul sudah beriman dan selamat? Yaitu muncul perbuatan baik. Karena itulah, maka marilah kita beriman saja untuk selamat. Beriman pada Kristus dan wujudkan iman kita itu melalui perbuatan baik dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara. Sebelumnya sudah saya katakan bahwa manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Perbuatan baik kita sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita, karena perbuatan baik itu tidak bisa menutup satu dosa pun. Tapi pada hari ini saya juga ingin mengatakan hal lain, yakni bahwa berhenti berdosa itu pun tidak bisa menyelamatkan saudara. Banyak orang berpikir bahwa jikalau dia berdosa dan dia stop berdosa, maka dia pasti selamat. Seorang pencuri yang berhenti mencuri otomatis selamat. Seorang perampok berhenti merampok otomatis selamat. Seorang pemabuk stop mabuk otomatis selamat. Tidak. Nah, mengapa bisa tidak? Karena Alkitab itu mengatakan bahwa dosa itu semacam hutang di hadapan Allah. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kata Yunani untuk kesalahan itu adalah opelema, yang artinya hutang. Ampunilah kami akan hutang kami. Jadi dosa itu semacam hutang di hadapan Tuhan. Nah, sekarang saudara pikirkan, apakah hutang bisa diselesaikan dengan berhenti hutang? Kalau saya hutang hari ini pada kamu 100 juta, besok 200 juta, besok terus sampai akhirnya hutang saya pada kamu itu sampai 1 miliar. Lalu setelah kamu marah-marah karena hutang saya sudah banyak, lalu saya datang pada saudara, Pak, Ibu, saya janji mulai besok saya tidak akan hutang lagi. Saya janji sungguh-sungguh besok tidak ada hutang lagi. Dan betul saya tidak hutang lagi. Apakah masalahnya selesai? Tidak. Kenapa? Karena hutang itu harus dibayar. Hutang tidak bisa selesai hanya dengan stop hutang, tapi ada bayar dulu hutangnya. Dosa itu hutang di hadapan Allah yang perlu pembayaran. Nah, bayarnya pakai apa? Nah, Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut. Maut itu kematian, berarti bayarnya itu pakai nyawa. Kejadian pasal 2 ayat 17 itu bilang bahwa dalam buah-buah pohon di taman itu Adam dan Hawa tidak boleh makan, karena pada hari kamu makan pastilah kamu mati. Berarti upah dosa itu maut, bayar pakai nyawa. Nah, karena itulah maka hutang dosa harus dibayar. Dibayar pakai nyawa. Nyawa siapa? Kalau nyawa kita sendiri, ya kita semua binasa, masuk neraka. Disitulah kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus akhirnya datang dan dia membayar seluruh hutang dosa kita pakai nyawa, karena memang dosa itu mengakibatkan maut. Karena itu saudara, jangan berpikir bahwa saudara bisa selamat hanya karena saudara berdosa lalu berhenti berdosa. Berhenti berdosa tapi tidak ada yang bayar hutang dosa, kamu tetap akan masuk neraka. Nah, satu-satunya orang yang sudah bayar hutang dosa sampai lunas di atas kayu salib, itu adalah Yesus. Dia bilang, sudah selesai, sudah lunas, tetelestai. Karena itulah maka memang kita berdosa harus stop berdosa, ya. Tapi jangan berpikir bahwa stop dosa menyelesaikan masalah. Pertama-tama, kamu harus percaya kepada Kristus yang membayar hutang dosamu. Nomor 2, baru kamu stop berdosa. Belajar hidup taat pada Tuhan, belajar hidup berbuat baik. Karena itulah, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang telah membayar hutang dosa kita sampai selesai. Tuhan Ketika saya berbicara bahwa manusia diselamatkan bukan karena dia berbuat baik, juga bukan karena dia berhenti berdosa, tetapi karena dia beriman kepada Yesus Kristus yang membayar seluruh hutang dosanya itu, lalu muncul banyak pertanyaan. Kalau begitu, apakah orang Kristen tidak perlu berbuat baik? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, maka kita juga perlu bertanya balik, berbuat baik untuk apa? Kalau berbuat baiknya untuk keselamatan atau berbuat baiknya supaya masuk surga, maka memang kekristenan tidak perlu berbuat baik, karena seluruh perbuatan baik pun tidak bisa menebus satu dosa pun, sehingga itu menjadi sia-sia kalau berbuat baiknya demi keselamatan atau untuk masuk surga.
Tapi itu tidak berarti bahwa orang Kristen tidak perlu berbuat baik sama sekali. Orang Kristen perlu berbuat baik, tapi perbuatan baiknya bukan di depan sebagai syarat, tapi di belakang. Setelah dia beriman dan selamat, barulah dia berbuat baik. Lalu kita bertanya, kalau begitu untuk apa orang Kristen berbuat baik? Pertama, perbuatan baik itu sebagai wujud bahwa dia sudah sungguh-sungguh beriman. Iman itu sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan. Tapi iman itu baru kelihatan melalui perbuatan-perbuatan baik. Jadi, kalau kamu sungguh-sungguh orang beriman, maka kamu pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Karena waktu kamu percaya, Roh Kudus diberikan dalam hatimu, Roh Kudus melakukan pengudusan, pembaharuan hidup, lalu akhirnya muncul perbuatan baik. Jadi kalau kamu mengaku beriman tapi hidupmu jahat terus, tidak muncul perbuatan baik sama sekali, maka berarti kamu hanya mengaku beriman, padahal sebenarnya itu omong kosong. Iman tanpa perbuatan itu mati. Itu yang dibicarakan dalam surat Yakobus. Jadi perbuatan baik itu sebagai bukti iman. Yang kedua adalah perbuatan baik itu sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita bukan melalui perbuatan baik, hanya semata-mata anugerah Tuhan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Sebagai syukur itu, maka saya berbuat baik. Saya berbuat baik bukan supaya saya selamat, tapi saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan. Sekarang saya berterima kasih pada Tuhan dengan rajin berbuat baik. Jadi perbuatan baik adalah ungkapan syukur seorang Kristen kepada Tuhannya. Lalu yang ketiga adalah berbuat baik itu sebagai wujud mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam pengajaran Yesus, khotbah Yesus di bukit tentang menjadi garam dan terang dunia, di bagian akhirnya Yesus bilang, hendaklah orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Berarti berbuat baik itu untuk mempermuliakan Bapa di surga. Kalau saya orang beriman, lalu kalau hidup saya jahat terus, lalu orang bilang ini orang beriman, Tuhannya siapa sampai hidupnya jahat? Nah, karena itu kalau kita berbuat baik, maka justru orang akan menjadi kagum dengan Tuhan kita dan mempermuliakan Bapa di surga. Itulah fungsi perbuatan baik. Jadi berbuat baik bukan untuk selamat. Kalau mau selamat, percaya Yesus saja. Tapi setelah percaya Yesus, kamu berbuat baik. Bukti iman, ucapan syukur kepada Tuhan, dan untuk mempermuliakan. Saya sudah katakan bahwa manusia tidak mungkin selamat melalui perbuatan baiknya, melainkan hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Tapi ada orang juga yang masih berpikir bahwa perbuatan baik mempunyai andil di dalam keselamatan. Mereka perlu berbuat baik supaya mereka selamat atau masuk surga. Oke lah, kalau memang kamu punya pikiran seperti itu, pikirkan ini lagi, bahwa kalau kita bicara tentang orang baik, biasanya kita masih menemukan ada orang yang lebih baik dari dia, atau kurang baik. Itu berarti bahwa kebaikan itu ada level-level. Kalau memang demikian, pertanyaannya, kamu harus sebaik apa atau sampai level mana kebaikanmu yang membuat kamu layak untuk masuk surga? Dan dari mana kamu tahu bahwa kebaikanmu sekarang sudah memadai atau memenuhi syarat untuk masuk surga? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Itu berarti bahwa Tuhan menuntut kesempurnaan. Jadi kalau kamu mau selamat dengan berbuat baik, perbuatan baikmu harus sempurna. Dalam Galatia 3 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Di situ ada dua kata penting. Pertama adalah tidak setia. Berarti berbuat baik tapi tidak setia atau tidak terus-menerus, maka orang itu terkutuk. Kamu jujur, tapi pernahkah tidak jujur? Pernah tidak jujur, kamu akan terkutuk. Kamu memang sabar, tapi setelah selalu sabar, begitu kamu tidak sabar satu kali, kamu terkutuk. Maka kamu baru bisa selamat kalau kamu berbuat baik, tapi tidak gagal satu kali pun. Juga dikatakan segala sesuatu, itu berarti bahwa kebaikan atau ketaatanmu kepada hukum Tuhan tidak boleh mengabaikan satu hukum. Seluruh hukum itu harus ditaati. Begitu kamu langgar satu, kamu terkutuk. Hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kamu taat. Tapi yang ke-10 kamu gagal tidak taat, kamu terkutuk. 99 hukum kamu taat, tapi satu kamu langgar, kamu tetap terkutuk. Makanya dalam Yakobus pasal 2 dikatakan bahwa barang siapa mentaati seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu di antaranya, maka dia termasuk pelanggar hukum juga dan harus terkutuk, masuk neraka. Ingat, Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Itu berarti satu dosa cukup membawa kamu ke neraka. Kamu berbuat baik sebanyak apapun, tapi begitu ada satu dosa saja, kamu harus masuk neraka. Bisakah kamu berbuat baik sempurna? Mustahil. Allah tahu bahwa tidak mungkin kita berbuat baik sempurna, dan karenanya Dia berikan Yesus Kristus mati menebus dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya diselamatkan, bukan lagi karena perbuatan baik kita, melainkan karena iman kepada Dia. Jadi kalau kamu berpikir mau selamat dengan berbuat baik, silakan berbuat baik, tidak boleh kurang satu. Begitu kurang satu, kamu masuk neraka.
Tapi saya tahu saya tidak mungkin berbuat baik sempurna, dan karenanya saya menaruh keselamatan saya pada iman pada Yesus Kristus. Karenanya, saudara yang waras, pikirkan ini. Lebih baik beriman kepada Kristus dan selamat daripada mengandalkan perbuatan baikmu yang tidak tahu pasti selamat. Paling-paling hanya mudah-mudahan, insya Allah atau semoga. Tuhan memberkati. Jikalau manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baiknya, melainkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, maka itu juga berarti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Orang bisa selamat atau orang bisa sampai ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Juga Kisah pasal 4 ayat 12, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia dapat diselamatkan." Berarti Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita gampang untuk memahami itu dari sudut pandang kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama? Abraham, Ishak, Yakub, Daud, nabi-nabi yang lain. Bagaimana mereka bisa diselamatkan sedangkan Yesusnya belum lahir? Apakah mereka tidak selamat? Nah, begini. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, janji tentang kedatangan penebus atau janji kedatangan Mesias itu sudah diberikan. Nah, diberikan walaupun samar-samar, tapi diberikan kepada mereka dan juga diberitakan, dinubuatkan oleh para nabi. Karena itulah maka mereka disebut beriman kepada Kristus atau Mesias jikalau mereka beriman kepada Dia yang dijanjikan itu, atau dengan kata lain Dia yang akan datang. Sedangkan kita ini beriman kepada Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang telah mati, bangkit, dan menebus kita. Sedangkan Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi, mereka harus beriman juga kepada Kristus, tapi Kristus yang akan datang, yang entah berapa tahun ke depan, tergantung dari zaman di mana mereka hidup. Nah, kita bisa melihat Abraham misalnya. Abraham itu percaya kepada Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 56, Yesus bilang, "Abraham bapamu bersuka cita karena dia melihat hariku dan dia telah melihatnya." Kapan Abraham itu bisa lihat Yesus? Padahal Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Abraham melihat dalam iman. Juga Yesaya, di dalam Yesaya 12 ayat 41 dikatakan bahwa Yesaya berbicara tentang dia karena Yesaya telah melihat kemuliaannya. Yesaya hidup 750 tahun sebelumnya. Dia beriman kepada Kristus yang akan datang. Musa di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25-26 dikatakan bahwa Musa menganggap penghinaan karena Kristus lebih berharga dari semua harta Mesir. Berarti Musa pun beriman pada Kristus, tapi Kristus yang akan datang yaitu 1500 tahun ke depan. Kalau begitu, semua orang perjanjian lama pun harus percaya kepada Kristus yang akan datang. Kita percaya pada Kristus yang sudah datang. Jadi, entah orang hidup pada zaman apa saja, sebelum Yesus lahir atau setelah Yesus lahir, semua harus percaya kepada Yesus, karena tanpa Yesus tidak mungkin orang dapat sampai kepada Allah, atau tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Karena itulah, marilah kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Jangan pernah ragu, jangan andalkan perbuatan baik kita, tapi andalkan iman saja kepada Kristus. Kamu pasti diselamatkan. Tuhan memberkati saudara. Jikalau Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan iman kepada Dia menjadi penentu keselamatan kita, bagaimana dengan mereka yang seumur hidupnya tidak pernah mendengar tentang Yesus? Mungkin mereka hidup di daerah terpencil atau hidup pada masa lampau, zaman Kediri, zaman Majapahit. Mereka tidak pernah dengar nama Yesus. Apakah mereka bisa diselamatkan? Menurut Roma pasal 10 ayat 13-14, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Kalau ini dibalik, artinya mereka yang tidak mendengar tidak bisa percaya. Kalau tidak percaya tidak bisa berseru. Kalau tidak berseru tidak bisa diselamatkan. Maka orang yang tidak pernah dengar nama Yesus sama sekali tidak bisa diselamatkan, alias tetap akan masuk neraka. Nah, seringkali ini dituduh tidak adil. Mengapa Allah bisa memasukkan orang yang tidak pernah dengar Yesus ke dalam neraka? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pikirkan dua hal ini. Pertama, yang menyebabkan orang masuk neraka itu bukan karena tidak dengar Yesus. Yang menyebabkan orang masuk neraka itu karena dosa. Karena dia orang berdosa, maka dia dihukum di dalam neraka. Itu justru menunjukkan pada keadilan Allah. Kalau dia berdosa, lalu Allah tidak hukum, itu tidak adil. Atau kalau Allah hukum padahal tidak berdosa, itu tidak adil. Tapi kalau dia berdosa dan dihukum, itu keadilan. Maka masuknya orang berdosa ke neraka, itu bukti keadilan Allah. Itu hal pertama. Yang kedua adalah Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan manusia berdosa. Jadi kalau Dia tidak menyelamatkan, Dia layak dipersalahkan.
Kalau sampai dia memberikan Yesus Kristus ke dalam dunia, menebus dosa, lalu membuat kamu mendengar tentang nama Yesus, lalu kamu percaya kepada Yesus dan diselamatkan, itu semata-mata anugerah, bukan karena kewajibannya. Maka bersyukurlah kalau kamu dapat anugerah. Tapi kalau anugerah itu tidak kamu dapatkan, kamu tidak bisa mempersalahkan Allah. Kalau ada 5 pengemis di pasar dan saya kasih 1 orang duit, 4 orang tidak, layakkah 4 orang itu mempersoalkan, tuduh saya di pengadilan karena saya tidak adil? Tidak, karena saya tidak punya kewajiban kasih 5. Yang 1 orang itu dapat duit dari saya, dia dapat kemurahan hati saya, dapat anugerah saya. Tapi 4 orang itu tidak bisa menuntut keadilan pada saya. Demikian juga orang yang mendengar Yesus dan diselamatkan harus bersyukur karena mendapatkan anugerah. Tapi yang tidak pernah mendengar tidak bisa persalahkan Allah. Jadi, yang mendengar Yesus dan diselamatkan dapat anugerah. Yang tidak dengar Yesus dan binasa itu mendapatkan keadilan. Lalu yang dapat tidak adil siapa? Tidak ada yang dapat tidak adil. Nah, tapi kalau kamu sudah mendengar Yesus dan menolak, kamu juga akan binasa. Tapi hukumanmu jauh lebih besar daripada mereka yang tidak pernah mendengar. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sekarang saya sudah beritakan Yesus kepada saudara. Saudara sudah dengar, dan kalau sampai saudara menolak, saudara akan masuk neraka, tapi dengan hukuman yang lebih besar daripada mereka yang tidak pernah mendengarnya. Kita bersyukur karena anugerah Allah yang kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Mengajarkan bahwa orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus sama sekali tidak bisa percaya pada Yesus, dan karenanya mereka tidak mungkin diselamatkan. Lalu ada orang yang keberatan dengan itu berdasarkan 1 Petrus pasal 3 ayat 19 bahwa Yesus pergi beritakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara pada zaman Nuh, dan karenanya menurut mereka orang-orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus itu akan diselamatkan melalui penginjilan kepada mereka yang ada di dalam dunia roh oleh Yesus. Nah, ayat itu termasuk ayat yang sukar, dan saya sudah memberikan penafsiran tentang ayat itu, silahkan lihat di video YouTube. Tapi apapun penafsirannya, itu tidak mungkin diartikan bahwa ada pemberitaan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati yang tidak pernah dengar Yesus. Pertama-tama perlu diketahui bahwa dalam bahasa asli 1 Petrus 3:19 itu tidak ada kata Injil di sana. Itulah sebabnya muncul penafsiran bahwa Yesus bukan pergi beritakan Injil yang memungkinkan pertobatan bagi orang-orang yang sudah mati, tapi dia hanya memproklamasikan kemenangannya di atas kayu salib. Yang kedua, ayat 20-nya mengatakan Yesus beritakan Injil kepada orang-orang yang terpenjara pada zaman Nuh. Kalau memang ayat itu mau diartikan ada penginjilan untuk orang mati, ya itu berarti untuk orang zaman Nuh saja. Bagaimana dengan orang Majapahit? Bagaimana dengan orang Singosari? Bagaimana dengan orang-orang pada masa lampau yang tidak ada kaitannya dengan Nuh? Yang ketiga adalah, kalau kita melihat waktu Yesus mati, memang tubuhnya di kuburan. Apakah rohnya pergi ke dunia orang mati beritakan Injil? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lalu juga dia berkata kepada penjahat di sampingnya itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu dari kata Yunani paradisos yang artinya surga, bahasa Inggrisnya paradise. Itu berarti waktu Yesus mati, tubuhnya di kuburan selama 3 hari, sementara rohnya ada di surga, ada di Firdaus. Lalu yang pergi beritakan Injil di dalam dunia orang mati itu siapa? Tidak ada. Lalu yang keempat adalah, kalau kita melihat prinsip kitab suci adalah bahwa kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan pada penghakiman terakhir itu berdasarkan apa yang kita buat di dalam tubuh ini. Itu dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Di dalam hidup ini artinya adalah bahwa nasib kekal kita ditentukan pada waktu kita hidup. Kalau sudah mati itu sudah selesai. Jadi seandainya ada penginjilan terhadap orang mati sekalipun, dan ada orang mau beritakan Injil, dan ada orang yang mau percaya kepada Yesus setelah dia mati, itu pun tidak bisa dihitung. Kalau kamu ujian hari Senin, kamu belajar hari Minggu, itu masuk akal. Tapi kalau setelah ujiannya Senin, hari Selasa baru kamu mau belajar, itu tidak bisa dihitung lagi. Biarpun kamu sungguh-sungguh belajar, tidak bisa dihitung. Demikian juga kalau mau percaya Yesus, percayalah selagi masih ada napas. Setelah mati, tidak ada lagi kesempatan mendengar Injil, dan karenanya harus binasa. Karena itulah, selama kamu masih bernapas, percayalah kepada Yesus, terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Kalau mati, terlambat. Pikirkan ini dan terimalah Yesus. Amin. Saya sering berkata bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus pasti diselamatkan, tidak mungkin tidak diselamatkan. Tapi logikanya seperti apa sehingga orang yang percaya Yesus pasti selamat? Begini, waktu di Taman Eden Tuhan Allah bilang kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi yang satu tidak boleh, pada hari di mana kamu makannya pastilah kamu mati. Itu berarti bahwa akibat dosa itu adalah kematian.
Tapi anehnya setelah Adam dan Hawa makan buah itu, mereka tidak langsung mati, bahkan masih hidup sampai 930 tahun. Apakah itu berarti firman Allah salah? Tidak, karena sebenarnya kematian itu ada 3 jenis. Jenis pertama adalah kematian rohani, putus hubungan dengan Allah. Jenis kedua adalah kematian jasmani, putus napas. Dan jenis yang ketiga adalah binasa di dalam neraka. Jadi manusia berdosa akan mengalami 3 hal ini, yaitu mati rohani, putus hubungan dengan Allah, mati jasmani, dan binasa dalam neraka. Nah, tapi Alkitab berkata bahwa Allah mengasihi dunia ini dan dia memberikan Yesus Kristus untuk menjadi penebus orang berdosa, artinya orang yang bersedia menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa. Nah, jikalau hukuman bagi dosa itu adalah kematian, maka dan kematian ada 3 macam, maka kalau Yesus mau menanggung hukuman kita, dia harus mengalami 3 kematian ini. Nah, pada waktu di atas kayu salib itulah dia menanggung 3 hukuman kita, ketika dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya dia sedang memikul atau menanggung hukuman kematian pertama, yaitu kematian rohani. Lalu pada waktu dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, berarti dia sedang memikul hukuman kematian jasmani. Dan ketika dalam pengakuan iman rasuli dikatakan turun ke dalam kerajaan maut, berarti dia sedang menanggung hukuman kematian jenis yang ketiga, bukan dengan pergi ke neraka, tapi menanggung hukuman neraka itu di atas kayu salib. Nah, setelah dia bayar semuanya, kematian rohani, jasmani, dan kematian kekal, lalu dia berteriak, tetelestai, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Semua hukuman yang harus ditanggung oleh manusia sudah selesai dia tanggung. Nah, disinilah titik persoalannya kepastian keselamatan bagi orang yang percaya. Dosa itu hutang di hadapan Allah. Kalau A berhutang kepada B 100 juta, pasti B akan menuntut pada A. Tapi kalau saya datang sebagai juru selamat dan saya bayar lunas 100 juta, bisakah B masih menuntut hutang itu dari A? Tidak mungkin lagi. Kenapa? Kalau dituntut itu kurang ajar, karena harganya sudah dibayar lunas. Begitu juga hutang dosa kita kepada Allah sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, sudah selesai. Kalau sudah dibayar lunas, maka orang yang percaya kepada Yesus tidak mungkin lagi dihukum oleh Allah, dan itu berarti bahwa kita pasti diselamatkan. Karena itulah, maka mengapa kita pasti selamat? Karena hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Kalau kamu mau selamat, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Amin. Ketika saya mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus, semua dosanya telah ditebus dan karenanya dia pasti diselamatkan, saya lalu membaca beberapa komentar berkata, oh, kalau begitu menjadi orang Kristen itu enak, bisa hidup seenak-enaknya, bisa bikin jahat, bisa bikin dosa, toh semua sudah ditebus dan pasti selamat. Nah, kelihatannya omongan semacam ini logis, tapi sayangnya logisnya dibangun di atas kebodohan atau ketidakmengertian dari ajaran Alkitab. Nah, ada 2 hal yang mau saya tekankan. Pertama, Alkitab bicara soal kelahiran kembali. Itu adalah satu pekerjaan dari Roh Kudus beberapa saat sebelum orang itu percaya. Gara-gara dia dilahirkan kembali itulah maka dia bisa beriman atau percaya kepada Kristus, dan karenanya pada saat dia sudah percaya kepada Kristus, dia menjadi manusia baru. Manusia lamanya telah hilang atau telah lewat, lalu manusia barunya muncul, seperti kata 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu pertama. Kedua, pada saat seseorang sudah percaya kepada Kristus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, di dalam hatinya akan diberikan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Kalau Roh Kudus ada dalam dirinya, Roh Kudus melakukan sesuatu yang namanya sanctification, pengudusan. Roh Kudus bekerja menguduskan orang itu, lalu akhirnya orang itu mulai mengarah kepada kekudusan, sehingga hidupnya lalu mengeluarkan apa yang disebut sebagai buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Nah, 2 hal ini menunjukkan bahwa kalau seseorang sungguh-sungguh percaya, dia sudah dilahirkan kembali menjadi manusia baru, ada Roh Kudus yang melakukan pengudusan, maka dia akan condong pada kebaikan, dia akan condong pada kebenaran, hidupnya akan dibaharui. Dia masih bisa jatuh dalam dosa, dia masih bisa berbuat dosa, tapi itu bukan kerinduannya, bukan keinginannya. Justru dosa itu disesali dan dia akan bangun kembali, berjuang ke arah kebenaran, ke arah kebaikan, ke arah kekudusan. Itu ciri orang yang sungguh-sungguh percaya. Lalu bagaimana kalau orang berpikir, karena dosa saya sudah ditebus,
saya pasti selamat, lalu saya boleh hidup seenak-enaknya. Pikiran itu menunjukkan kamu belum dilahirkan kembali dan belum ada pengudusan dalam diri kamu. Itu berarti kamu belum percaya. Berarti itu pikiran orang yang belum percaya. Bagi orang tidak percaya, tidak ada dosa yang ditebus, tidak mungkin diselamatkan, sehingga kamu akan binasa dengan dosa-dosamu. Seperti itu. Karena itulah maka menjadi seorang Kristen yang telah ditebus dosanya dan pasti selamat bukan berarti kita boleh hidup seenak-enaknya. Kita bertanggung jawab dan secara alamiah, secara naluriah kita pasti akan berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Jikalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, buktikanlah itu lewat pengudusan hidup. Kalau kamu mau mempermainkan Tuhan, itu bukti bahwa kamu belum pernah diselamatkan. Pertimbangkan ini dan jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati.